intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga hari ini selalu diberi kesehatan jasmani serta rohani dan selalu bersemangat untuk belajar. Baiklah, sebelum Yanda mulai pelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kita akan belajar di tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Kalian buka buku temanya di halaman 75. Pada halaman 75 ini terdapat teks bacaan yang berjudul Usaha Ekonomi yang Dikelola Secara Kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara ini dikelola langsung oleh negara. Nah, artinya dana yang dibutuhkan atau modal usaha suatu perusahaan yang dikelola oleh negara, pastinya modal tersebut dari negara langsung. Contoh dari badan usaha milik negara antara lain Pertamina, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan lain sebagainya. Di samping itu, BUMN juga memiliki anak perusahaan yang bernama BUMD. BUMD adalah badan usaha milik daerah. Nah, ini kan milik daerah, berarti dikelola langsung oleh daerah setempat. Contohnya seperti di Banten ini. Nah, di Provinsi Banten ini memiliki badan usaha milik daerah seperti perhotelan yang ada di pesisir Pantai Anyar, lalu pusat pemberlanjaan yang ada di kota Cilegon seperti Mall Sentral Cilegon, Transmart, City Mall, dan lain sebagainya. Nah, BUMD ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan adil. Kita beranjak ke jenis ekonomi yang kedua, yaitu badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Badan usaha milik swasta ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Yang kedua, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Lanjut ke jenis ekonomi yang ketiga, yaitu koperasi. Di Indonesia
berkembang usaha bersama yang bertujuannya untuk mensejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Koperasi pertama kali dikembangkan di Indonesia oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, Wakil Presiden kedua Republik Indonesia. Atas perannya tersebut, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti sayuran, buah-buahan, minyak goreng, dan lain-lain. Yang kedua yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota koperasinya atau memberikan pinjaman kepada anggota koperasinya. Yang ketiga yaitu koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Yang keempat, koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu seperti koperasi angkutan umum. Yang terakhir, yang kelima, yaitu koperasi serba usaha. Koperasi ini merupakan koperasi pengelola berbagai jenis usaha. Misal, penyimpanan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Di sini Yanda memiliki video untuk menambah informasi tentang jenis usaha yang dikelola secara kelompok. Berikut videonya. Jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Firma, yaitu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu yang saling kenal satu sama lain. Usaha firma biasanya bergerak di bidang layanan, konsultasi hukum, dan keuangan. Persekutuan Komanditer atau CV didirikan sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Usaha CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Perseroan terbatas atau PT, yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Koperasi, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan asas kekeluargaan. Itu tadi adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Baik, sekarang kita lanjut pembelajarannya. Kalian buka halaman 80. Di halaman 80 terdapat teks bacaan kembali yang berjudul Tradisi Rasulan di Gunung Kidul. Gunung Kidul adalah suatu nama kecamatan di daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di daerah Gunung Kidul ini, setiap desa-desanya memiliki tradisi rasulan atau tradisi bersih desa. Tradisi ini dilakukan oleh sebagian besar petani setempat.
setelah mereka merayakan hari panennya. Biasanya tradisi ini dilaksanakan pada bulan Juni atau Juli. Tradisi rasulan ini biasanya berlangsung selama berhari-hari, dimulai dari rangkaian kegiatan bersih-bersih desa, dari membersihkan rumah, lingkungan rumah, sampai membersihkan makam-makam leluhur desa setempat. Selanjutnya, tradisi rasulan ini juga dimeriahkan oleh pertunjukan-pertunjukan tradisional, mulai dari pertunjukan doger, jatilan, wayang kulit, dan reog Ponorogo yang didatangkan langsung dari Jawa Timur. Puncak tradisi rasulan di Gunung Kidul ini yaitu arak-arakan atau karnaval. Nah, dari setiap desa yang ada di Kecamatan Gunung Kidul bersama-sama memeriahkan karnaval atau arak-arakan, mulai dari membawa gunungan hasil bumi. Tradisi rasulan ini merupakan aset budaya yang harus dipertahankan. Tradisi ini melestarikan Jawa kebersamaan dan semangat gotong royong, sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Yanda juga memiliki video tentang tradisi rasulan di Gunung Kidul. Video ini Yanda tampilkan untuk menambah informasi kalian semua. Berikut videonya. Jalan Desa Banaran, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini mendadak riuh dengan adanya kirab budaya dalam rangka tradisi bersih desa atau masyarakat setempat menyebutnya tradisi rasulan. Tradisi yang sudah turun-temurun dilestarikan ini selalu menarik minat masyarakat di desa setempat maupun dari desa lain untuk menyaksikannya. Dalam tradisi ini ditampilkan berbagai kesenian tradisional Jawa seperti seni reog, jatilan, kirab budaya hingga arak-arakan sedekah bumi berupa hasil bumi. Segenap warga desa pun sangat antusias mengikuti kirab budaya dengan berpakaian adat Jawa lengkap. Salah satu tokoh masyarakat Desa Banaran, Nasikan Suroto, mengatakan kirab budaya ini sengaja melibatkan seluruh warga tanpa kecuali termasuk anak-anak. Hal ini dimaksudkan agar generasi muda saat ini mencintai budaya mereka sendiri. Terlebih saat ini pengaruh budaya asing cukup besar yang dinilai dapat menggerus budaya Jawa sendiri apabila tidak dikenalkan sejak dini. Tradisi rasulan atau bersih desa sendiri merupakan tradisi yang digelar setahun sekali yang bermakna ungkapan syukur warga desa atas keberkahan rezeki dan panen yang melimpah dalam 1 tahun terakhir. Sebagai ungkapan syukur tersebut, setiap keluarga mengeluarkan sedekah berupa aneka jenis makanan dan hasil bumi bagi siapa saja yang hadir dalam tradisi tersebut. Dalam tradisi ini digelar juga kenduri dan doa bersama segenap warga desa serta diakhiri dengan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV. Untuk tugas hari ini, kalian buka buku MBP tema 8 halaman 93. Di situ terdapat soal isian singkat. Bagian B isian singkat. Kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 15. Ingat, di atasnya kalian beri nama hari Kamis tanggal 26 Maret 2020. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari Yanda, tetap jaga kesehatan. Mari kita dukung program pemerintah untuk memutuskan persebaran penyakit COVID-19 atau virus corona. Tetap semangat dan jaga kesehatan.